Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana lana ilahi dariqa wassabila wa aqwama lana ala ma'rifatihi burhana wadiha wa dalila wa ba'atha ilayna Muhammad ibn Abdillah mu'allima wa rasula sallallahu alaihi wa ala alihi ashabi bukrata wa asyila. Pada segenap teman-teman yang kami hormati, pada perkuliahan hari ini mohon maaf kami terlambat mengirimkan video. Tapi untuk hari ini karena dua pemakalah, untuk makalah yang pertama kami sudah mengirimkan videonya pekan lalu, dan untuk yang makalah ke-9, yakni kelompoknya Mas Nur Rahim dan Mbak Azza Nur Laila, kami sudah membaca makalahnya. Sebagian besar dari makalah sudah kami baca, dan kami juga senang dilihat dari makalahnya ini sistematis, bagus, dan bahasanya juga cukup menarik. Cuman mungkin yang belum dikutip ialah kelihatannya belum mengutip dari kitab Al-Umdah fi Gharib Al-Quran. Dari referensi yang dipakai tadi diantaranya dari jurnal, tulisan-tulisan buku, tapi belum ada yang kitab Arab langsung. Mungkin kalau kita skripsi atau tesis kadang ada batasan bahwa referensi kalau bisa dari kitab berbahasa lain, baik Arab atau Inggris. Tapi ini mumpung belum skripsi, mungkin bisa jadi tambahan catatan kalau bisa ada referensi yang diambil dari kitab berbahasa Arab langsung, seperti Al-Umdah fi Gharib Al-Quran ataupun tafsir lainnya. Tadi disampaikan dalam makalahnya, ini pengaruh syair-syair Arab dalam memahami Gharib Al-Quran. Kami sebelumnya akan membuka dengan sebuah cerita bahwa syair itu menjadi salah satu kebiasaan orang Arab, yaitu dari zaman nenek moyang mereka. Tadi disampaikan di makalah ada al-mu'allaqat, yang mana syair-syair terbaik itu dipasang di dinding Ka'bah, dan itu dihafal oleh banyak orang dan menjadi catatan sejarah tersendiri. Pada zaman Nabi pun banyak penyair-penyair yang masyhur. Contohnya ketika Nabi suatu hari pernah Nabi Muhammad SAW bilang pada sahabat, kalau salawat nggak usah berdiri, biasa saja. Karena Nabi suatu ketika Nabi lewat setengah sahabat, berdirilah sahabat Hasan bin Thabit. Lalu beliau melantunkan syairan, qiyami lil azizi alayya fardun fatarkul fardi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu yara hadzal jamala wa la yaqumu. Dan lagu itu kalau kita belajar syair, syair itu banyak lagunya atau rumusnya. Tadi menggunakan bahar wafir, ada lagu bahar tawil, ada bahar kamil, bahar madid, bahar basid, dan sebagainya. Ini ada ilmu tersendiri namanya ilmu arud waqafiyah. Ilmu ini ilmu yang bahas bagaimana kita membuat lagu-lagu yang sesuai dengan wazan. Tadi yang kami sampaikan itu baharnya wafir. Lagunya ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu syair ini sendiri, kalau teman-teman terbiasa buka kitab tafsir, kalau teman-teman buka googling mungkin jarang menemukan. Kalau teman-teman biasa buka tafsir, taruhlah ini yang kami pegang hari ini, pegang Syafatu Tafsir, di kitab ini cukup lumayan ada syair-syair yang tertulis. Tapi di sini syair-syairnya tidak semua ini menjelaskan tentang lafaz-lafaz Al-Quran. Kadang yang kami buka ini di surah Al-Baqarah ada syair yang menjelaskan tentang tidak lafaz Al-Quran tapi penjabaran dari lafaz Al-Quran. Sampai-sampai mengutip dalam kitab Syair Al-Sabuni ini, yakni nazaman Imam Syafi'i yang masyhur, syakautu ila waqi'in su'ahifzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Ini contoh-contoh. Jadi syair-syair itu banyak digunakan oleh para mufassir dalam kitabnya. Ada yang sebagai penjelas dari keterangan mereka, tapi ada yang sebagai penjelas untuk mengetahui lafaz-lafaz yang gharib. Contohnya apa, Pak? Tadi disampaikan oleh makalah dalam halaman terakhir, teman bisa buka
dalam ayat wa min haitsu kharajta fawalli ka syadar masjidil haram. Ini yang Al-Farra menyebutkan bahwa ada syairan yakni ma bil Madinah darun ghairu wahidah daru khalifati illa daru Marwan. Ini menggunakan mahalul tempat contohnya yakni illa daru Marwan. Di penggunaan kata illa digunakan pada lafaz illa yang ada di ayat ini. Maaf salah. Jadi syair Al-Farra ini digunakan terhadap contoh yang ada dalam makalah ini. Dan dalam kitab-kitab tafsir pun juga banyak sekali syair-syairnya yang digunakan untuk menjelaskan. Jadi kalau kita ketahui orang Arab itu suka membuat syair, dan syair-syair itu terkadang ada lafaz Al-Quran yang lafaz itu sudah dipakai oleh orang-orang zaman dahulu, dan itu termaktub dalam syair-syair. Dan terkadang untuk mengetahui lafaz yang gharib itu, lafaz yang sulit itu bisa diketahui dari syair. Ini kalau saya salah silahkan ingatkan, karena saya juga masih belajar sampai sekarang. Jadi dalam syair itu biasanya problemnya kalau kita baca kitab itu satu terkait dengan harokatnya atau tentang nahunya, karena biasanya nahu dalam syair itu biasa fa'il di depan, nanti fi'il di belakang. Dan juga yang kedua, ya ini bahasa memang kadang agak sulit. Yang ketiga, tergantung kebiasaan kita. Ini ada syair pada lafaz isron. Kalau teman-teman ngaji dalam ayat terakhir di surat Al-Baqarah, Rabbana wala tahmil alaina isra. Isra ini artinya apa? An-Nabighah, salah seorang penyair yang masyhur di kalangan Arab itu pernah nazuman bersenandung syair, ya mani'ad daimi ayyasha sarratahum wal hamilil isri anhum ba'dama urifu. Ya mani'ad daimi ayyasha sarratahum wal hamilil isri anhum ba'dama arifu. Ini beliau yang menjadi contoh, ini wal hamilil isri, yakni orang yang hamil al isri yang terasa berat, rasanya sakit berat. Isran di sini kalau orang mungkin jarang belajar itu isran artinya apa, tapi kalau dia mengetahui di syair ada An-Nabighah mengatakan wal hamilil isri, orang yang hamil itu rasanya berat, rasanya sakit, rasanya itu banget. Itu lafaz al-isr ini bisa diketahui artinya dengan adanya syair-syair Arab terdahulu, karena bahasa Arab ini bahasa Arab yang dikenal oleh orang-orang terdahulu itu biasanya punya nilai yang tinggi. Dan banyak sekali contoh-contoh lain. Kalau teman-teman baca kitab contoh tafsir At-Tabari, lalu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lain, itu biasanya untuk menjelaskan lafaz itu menggunakan syair-syair. Syair itu menjadi salah satu alat untuk mengetahui apa arti dari lafaz-lafaz Al-Quran yang sulit. Dan syair itu sebagai penguat juga, dan menunjukkan bahwa bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini memang punya nilai sastra yang sangat tinggi. Demikian dari kami tambahannya. Terima kasih dari makalah, dan kami harap besok teman-teman bisa lebih aktif dalam diskusinya, tidak seperti hari ini yang kelihatan krik-krik atau sepi. Mohon maaf, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.